Engkau sungguh mengasihi aku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Andrew. Selamat pagi Gabriel. Selamat pagi Iren. Selamat pagi Manda. Selamat pagi Mary. Selamat pagi Okta. Selamat pagi Vino. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Kak Rini berdoa agar kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Rini dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang coba adik-adik ingat, pernah nggak adik-adik melakukan sesuatu yang menyenangkan di luar? Misalnya bermain sepak bola atau melompat dari genangan air setelah hujan yang lebat, atau mungkin bermain lumpur, atau yang lainnya ya. Lalu setelah melakukan hal-hal tadi tanpa membersihkan diri, tanpa mandi, tanpa cuci tangan dan kaki, kalian akan melanjutkan aktivitas kalian seperti biasanya, misalnya ke sekolah atau ke gereja atau mungkin ke rumah teman. Bagaimana rasanya? Ya pasti nggak nyaman karena kita dalam keadaan kotor. Renungan hari ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30 tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ilustrasi yang kakak sebutkan tadi adalah hal yang dihadapi Yesus dan murid-muridnya sepanjang waktu. Mereka berjalan dari kota ke kota untuk melayani. Coba bayangkan, mereka terkena debu setiap hari. Ada saatnya juga mungkin mereka juga terkena lumpur sehabis hujan. Apalagi adik-adik di zaman itu, mereka tidak menggunakan sepatu seperti yang kita gunakan sekarang. Bagian mana kira-kira yang terlihat sangat kotor? Ya, pasti bagian kaki akan lebih kotor daripada bagian tubuh yang lain. Apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Kita baca Yohanes 13 ayat 4. Adik-adik bisa menyimaknya ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak membiarkan kaki mereka tetap kotor. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya dan menuangkan air, kemudian membasuh kaki para muridnya. Apa itu membasuh? Membasuh itu bisa diartikan mencuci atau membersihkan. Tuhan Yesus membasuh dan merawat murid-muridnya. Tahukah adik-adik, kalau keadaan kita juga sama seperti murid-murid Yesus? Apa yang sama? Kita itu kotor. Maksudnya bukan kaki yang kotor, tapi kita kotor karena dosa. Hati dan hidup kita dipenuhi dengan kekacauan saat kita berdosa. Berbohong, tidak jujur, melawan orang tua, mengambil yang bukan miliknya, mencontek, iri hati, dan sebagainya. Semua itu membuat hati kita menjadi kotor dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan peduli kepada adik-adik. Tuhan tidak membiarkan adik-adik. Tuhan mau kita kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Karena itu Tuhan mau turun ke dunia, masuk dalam hidup kita untuk membersihkan kita dari kekacauan dosa dalam hidup kita. Dengan cara apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada yang menarik tentang bagaimana reaksi Petrus ketika Tuhan Yesus mau membasuhnya. Kita akan baca di ayat 6-8. Ya, adik-adik coba buka Yohanes 13 ayat 6-8.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Ayat ke-8, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, adik-adik, awalnya Petrus menolak Yesus membasuh kakinya. Ia menolak bantuan Yesus. Nah, adik-adik, pernahkah kita seperti Petrus? Yesus mau datang ke kehidupan kalian dan membersihkan kalian dari dosa. Apakah kalian kemudian mengatakan, "Enggak Tuhan, aku bisa kok menyelamatkan diriku sendiri"? Atau mungkin kalian mengatakan, "Tidak Tuhan, dosaku sudah terlalu banyak, aku tidak pantas diampuni." Nah, adik-adik, kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Kita perlu Yesus. Dan ya, sebenarnya kita tidak layak diampuni. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau membayar dosa kita dengan salibnya. Ketika kita minta kepada Tuhan untuk diampuni, hidup kita akan dipulihkan dan semua kekacauan dosa kita akan dibersihkan. Tuhan Yesus melayani muridnya. Mengapa tidak sebaliknya? Tuhan kan raja ya. Kenapa bukan murid-muridnya yang membasuh kaki Yesus? Pekerjaan membasuh kaki biasanya dilakukan oleh budak. Tetapi mengapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Di Alkitab dikatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yesus mau apa yang dia lakukan juga dilakukan oleh murid-muridnya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi ke-12 murid itu saja, tetapi kita pun juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Setiap orang yang membiarkan hidupnya diselamatkan Tuhan dan memutuskan untuk mengikut Yesus disebut murid-muridnya. Itu artinya kita pun juga harus melayani seperti Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, kita akan membaca perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang juga akan menjadi ayat hafalan minggu ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Ada 2 poin. Yang pertama, dari cerita ini kita belajar bahwa seperti Tuhan membasuh kaki para muridnya, Tuhan mau datang dalam kehidupan kita untuk membersihkan kekacauan dosa dalam hidup kita, dan Tuhan mau menyucikan kita agar kita bisa membangun hubungan kembali dengannya. Poin yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan saling melayani, seperti yang Yesus lakukan. Mengasihi bukan saja kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga mengasihi kepada orang yang mungkin membenci kita. Mari kita berdoa. Kepadamu, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Kami tidak berhenti bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup dalam dosa, dan Engkau mau datang ke dunia untuk membersihkan kekacauan dosa itu dalam hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang bisa mengasihi sesama kami, bahkan kepada orang yang membenci kami, seperti Engkau juga mengasihi kami tanpa melihat dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Berkatilah juga kedua orang tua kami. Lindungi kami dan keluarga kami dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, lindungi dan jagai kami ya Tuhan. Kami berdoa agar pandemi ini dapat cepat berlalu. Kami percaya bahwa saat ini Engkau sedang bekerja memulihkan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tugas untuk minggu ini yang pertama adalah ayat hafalan 13 ayat 34.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan tugas yang kedua, berikan contoh bagaimana caramu mengasihi teman yang membenci kamu. Nah, kali ini tunggu ya. Adik-adik bisa kirimkan video, ayat hafalannya, dan juga tugas yang kedua, bagaimana caramu mengasihi teman yang membenci kamu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang hancur dariku